Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati asal Kecamatan Kampa yang diduga melibatkan pimpinan sebuah pondok pesantren terus berlanjut. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek kini fokus mendampingi korban dan bayinya. Sementara proses hukum masih tetap berjalan. Sekretaris Dinsos P3A Trenggalek Kristina Ambarwati menjelaskan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren pada 25 April 2024. Saat itu kondisi korban sudah hamil dengan berusia kandungan sekitar 6 hingga 7 bulan. Selanjutnya Dinsos segera menyiapkan pendamping hukum serta membantu korban melaporkan kasus ini ke Polres Trenggalek. Saat itu polisi juga sempat meminta bantuan psikolog untuk membantu korban. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaku meskipun sudah ada dugaan. Lebih lanjut, Kristina Ambarwati menjelaskan fokus utama Dinsos P3 hanya memastikan keselamatan ibu dan bayinya. Kristina juga mengungkapkan jika kondisi psikologis korban semakin memburuk setelah kasus ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Ia menyebut bahwa situasi ini membuat kondisi psikolog korban merasa tidak nyaman. Kondisi psikologis korban tidak nyaman karena memang kemudian menjadi viral, menjadi diperbincangkan oleh banyak orang yang kemudian sudah menjadi korban, terus juga merasa tidak mendapatkan respon yang cukup atas tuntutan yang diinginkan dan seterusnya, sehingga mereka juga istilahnya menuntut berkeinginan untuk bagaimana melalui bapaknya itu, bagaimana proses hukum itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bu, kemarin kan korban juga ikut dalam aksi di Kampa. Nah, ini apakah ada dampak dari psikologinya karena juga membawa bayi? Saya belum ketemu, tetapi saya juga tidak tahu proses yang ada di Sugian itu, apakah korban ikut dan bayinya ikut, hanya menerima informasi dari sampean dan berita yang sempat saya lihat. Tetapi kondisinya memang tidak nyaman karena memang kemudian viral dan sebagainya. Hari ini juga LPSK sedang menghubungi kami, LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika melihat seperti itu juga menanyakan seberapa jauh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mendampingi korban. Beberapa hal yang sudah kami lakukan ya sudah saya sampaikan di awal tadi. Seperti itu sih. Yang lainnya, dengan keinginan korban untuk segera cepat ditangani dan mendapat keadilan, ini Dinsos akan terus bekerja keras untuk itu atau gimana? Kalau Dinsos hanya menyiapkan pendamping hukum, jadi kami tidak punya, saya secara pribadi memang tidak punya keahlian. Kami punya mitra pendamping hukum yang secara hukum mereka akan bekerja untuk membantu mereka di proses hukum. Saat ini Dinsos P3 juga mendapatkan perhatian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pihak LPSK menanyakan sejauh mana Dinsos P3 melakukan pendampingan terhadap korban. Kristina menyatakan pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan LPSK untuk memastikan perlindungan bagi korban. Kristina juga menegaskan bahwa Dinsos P3 Trenggalek akan terus mendampingi korban hingga proses hukum berjalan sesuai harapan. Meski pihaknya tidak berwenang dalam proses penyelidikan, Dinsos P3 telah menyiapkan mitra pendamping hukum untuk mendukung korban selama proses hukum berlangsung.